Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GPI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah melalui online. Kita akan nyanyikan satu pujian, berikan aku hati takut akan Engkau Tuhan. Hati takut akan Engkau Tuhan.
Jika kita ingin mengenal Tuhan Yesus melalui sejarahnya atau riwayatnya selama Dia hidup di bumi ini, kita bisa bertanya sama orang Yahudi. Namun kalau kita ingin mengenal kehidupan Tuhan Yesus secara hakikatnya atau pribadinya, secara kepribadiannya, kita bisa bertanya kepada setiap orang Kristen. Saudara bisa bertanya kepada setiap pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang sedia menjadi saksi, siap untuk menjadi saksinya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak semua kita adalah jadi orang percaya kepada Tuhan, dituntut untuk sungguh-sungguh pengenalan kita kepada Kristus secara serius. Sebab dari kehidupan kita akan dijadikannya sebagai saksi Tuhan. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan
yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Ini sudah berulang-ulang ayat ini ya saya sampaikan, bacakan, namun mungkin dalam penyampaian atau versi yang berbeda, secara online, secara langsung di ibadah raya. Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing mempersiapkan Alkitab melalui secara Alkitab buku Alkitab maupun juga HP. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita melihat dalam kitab Efesus pasal keempat ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Saya akan bacakan dari beberapa ayat tersebut. Mulai ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menuruti kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Saya sampaikan di sini. Yang pertama, tentang kita mengenal. Pepatah mengatakan jika kita tidak mengenal, tidak akan disayang. Dalam rumah tangga suami istri, tanpa melalui proses berpacaran, saling kenal mengenal, saling memahami satu dengan yang lain, pasti saya menilai rumah tangga itu tidak akan mengalami keharmonisan, bagaikan ya rumah tangga yang biasa-biasa saja, atau mungkin di zaman dahulu, zamannya Siti Nurbaya. Tetapi sesungguhnya rumah tangga yang mesti dijalani harus ada pengenalan terlebih dahulu, masa berpacaran. Setelah berpacaran saling mengenal satu dengan yang lain, lalu mulai jatuhlah cinta. Darilah mata turun ke hati, timbullah rasa ingin hidup bersama-sama. Mengenal Tuhan pun kita harus lebih jauh lagi mengenal siapakah sesungguhnya Tuhan yang kita sembah dan kita percayai, yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita tidak memahami secara lebih jauh, secara real, secara mendalam, kita mudah digoyahkan, mudah disesatkan, mudah diombang-ambingkan. Apalagi akhir-akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang diselubungkan, yang dimanipulatif dan dimanipulasi, tanpa kita mengenal firman Tuhan yang benar-benar kita pahami, sehingga kita benar dengan keyakinan kita yang kokoh. Kita mengenal satu pribadi, satu sosok atau satu idola, satu penyelamat atau juru selamat kita yang namanya Yesus Kristus. Dari mana kita mengenal? Kita mengenal melalui mendengar, menerima, secara lebih dalam akan mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah dan kita percaya tersebut. Dalam ayat yang ke-20 sampai 21 sini tertulis, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata
Kristus Yesus. Ada dua contoh ya yang mengenal siapakah juru selamat atau ya yang dapat memberikan dia satu jaminan keselamatan. Yang pertama namanya Zakheus. Dalam Injil Lukas 19 ayat pertama sampai yang 10 ya bisa dilihat ayat yang berapa itu ya. Injil Lukas 19, Zakheus orang yang pendek ya, kecil betul dia. Dia tidak bisa melihat Yesus, tapi dia hanya mendengar Yesus lewat di kota Yeriko. Dia tidak bisa melihat karena dia pendek, dengan berkerumunan orang banyak yang tinggi-tinggi, sehingga dia tertutupi dengan orang-orang tersebut. Tapi dia tidak habis akal, tidak habis usahanya. Dia naik pohon ara untuk melihat, mendengar apa yang disampaikan Yesus. Dia naik pohon ara untuk mengenal dan menerima juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Zakheus, seorang pemungut cukai. Bapak Ibu bisa baca dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 tentang Zakheus. Dari mendengar, lalu dia menerima secara pribadi. Bahkan dia mengundang Yesus mampir singgah di rumahnya, sehingga di rumah tersebut terjadi pertobatan yang mengembalikan 4 kali lipat dari harta miliknya yang telah dia capai melalui cukai yang dia peras orang-orang. Bapak Ibu sekalian, dari mendengar siapakah Yesus itu, lalu membuka hatinya, mulutnya mengaku, hatinya percaya, dia menerima juru selamat. Yang kedua, Bartimeus, seorang buta yang biasanya ya jalan yang berdiri, ya jalan yang suka minta-minta. Bartimeus ya tidak melihat. Injil Markus pasal yang ke-46 sampai 52, pasal 10 maksud saya, pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dia hanya mendengar ketika Yesus juga masuk di kota Yeriko dengan banyak berkerumunan orang-orang yang mengikuti Yesus. Ketika keluar dari kota Yeriko, terdengarlah ya nama Yesus di telinga Bartimeus. Dalam ayat yang ke-46 ya, saya akan bacakan ayat 46 sampai ayat 47 tuh yang berapa ini. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis ya, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus, seorang pengemis yang biasa berada di pinggir jalan, ketika mendengar nama Yesus orang Nazaret, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta yang tidak bisa melihat dan melihat Yesus lewat, dia hanya mendengar dan dia berteriak memanggil. Sekalipun murid-muridnya melarang, jangan berisik, tapi dia tetap memanggil nama tersebut. Sehingga Yesus mendengar Bartimeus berteriak, dia memanggil namanya, panggil orang tersebut. Yesus berkata, apakah yang dapat aku perbuat kepadamu? Rabunilah aku supaya aku dapat melihat. Jadi
Peristiwa Bartimius tidak melihat, dia hanya mendengar. Setelah mendengar, dia ingin dapat melihat. Pribadi Yesus siapakah? Yesus berseru. Setelah dia melihat Tuhan Yesus, dia menerimanya dan dia mengikut Tuhan Yesus. Ini dua pribadi yang sungguh-sungguh berbeda. Satu Sakius orang pendek, orang kaya raya, melihat, dia mendengar dan menerima. Dan yang kedua seorang pengemis Bartimius, tidak melihat dan tidak punya apa-apa. Jadi kedua hal tersebut dalam pengenalan kepada Kristus, siapapun manusia, siapapun orang, kalau mau mengenal, percaya dan menerima Yesus Kristus, Yesus tidak pernah pandang dan tidak pernah pilih dulu. Orang kaya kah, melihat kah, pendek kecil, maupun orang buta, miskin dan sebagainya, Yesus tetap menerima setiap manusia yang mau datang kepadanya. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan dalam kitab Roma 10 yang ke-17. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita melihat kondisi dunia ini yang sudah sangat dirundungi atau ditutupi dengan kegelapan dunia, sehingga menutupi mata iman setiap orang percaya untuk benar-benar dengan mata batinia, apalagi mata jasmaninya, untuk melihat kebenaran yang sungguh-sungguh yang sudah tidak lagi dapat nampak di muka bumi ini. Apalagi ditutupi dengan segala kegelapan dunia yang kadang-kala bisa mengkalabui setiap iman percaya, umat percaya. Kalau kita tidak memahami dengan sungguh-sungguh, kalau gereja tidak memberikan suatu peluang, suatu ruangan untuk jemaat itu belajar memahami kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh, secara konkret, secara real, secara nyata, bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dan dia tidak pernah menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya akan dijamin kehidupannya. Namun melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, lalu kita belajar, kita mendengar, dan kita menerima kebenaran yang sungguh-sungguh, yang dapat menjadikan suatu proses ajaran kepada kita, supaya kita makin didewasakan secara rohani. Bukan hanya pengajaran yang kita terima, kita dengar, hanya berkat keselamatan dengan kesungguhan ilahi dan mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Tapi yang sesungguhnya kita harus belajar yang arahkan kita, fokus hidup kita kepada Kristus, mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus selama dia hidup di bumi ini. Dia tidak pernah mengalami kesukaan dunia ini. Bahkan dia katakan, setiap orang yang ingin ikut aku, menjadi muridku, sangkal diri, pikul salib. Jelas lagi katakan bahwa serigala ada liangnya, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan, meletakkan kepalanya. Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita belajar firman Tuhan melalui kita mendengar, melalui kita menerimanya. Lalu hal yang ketiga, kita akan mengaplikasikan firman tersebut. Kita aplikasikan dengan analisa dengan segala peristiwa dan kejadian yang melalui proses kehidupan kita, benar-benar Kristus melalui Roh Kudus-Nya mengubah setiap
kehidupan kita. Melalui firman tersebut yang secara real dan konkret bisa mengubah setiap kehidupan kita, mengarahkan kita makin mengenal siapakah pribadi Yesus Kristus. Ini yang sesungguhnya hakikat pengenalan kita kepada Kristus. Marilah untuk setiap kita sebagai umat percaya, sebagai saksi Tuhan, berani mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus maupun Paulus, pandanglah kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kalau tidak berani mengatakan pandanglah kepada kami, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Dan hal yang kedua dari pembacaan ini, dari ayat yang ke-22 sampai 23, nanti ada satu yang namanya mengenakan manusia baru. Di dalam pembacaan Efesus yang 4 tadi malam, tetap masih dalam Efesus pasal yang keempat sampai ayat yang ke-24. Lihat firman Tuhan, sungguh-sungguh apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan arahkan setiap kehidupan kita melalui firman Tuhan, kebenarannya yang dapat disampaikan pada pagi hari. Ayat yang ke-22 sampai 23 katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Hal yang kedua, di dalam pengenalan kepada Kristus, maka kita akan mengalami pembaharuan hidup. Kalau kita mengenal Kristus tidak mengalami pembaharuan hidup, maka sia-sialah pengenal kita kepadanya. Percuma kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus tersebut. Di dalam ayat ini mengatakan, hubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, namun supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Dalam roh kita dan pikiran kita ini, yang akhirnya kita mengalami pembaharuan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dalam dia pengenalan kepada Tuhan, katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Segala kesukaan dunia, segala kesenangannya dia anggap sampah semuanya. Sampah. Dia lebih mengalami kebahagiaan memperoleh Kristus dalam kehidupannya. Akan kesadarannya dalam hidup yang ia jalani adalah sia-sia adanya, hampa. Tanpa Kristus kita miliki. Apalah artinya hidup ini tanpa Kristus kita miliki? Tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Hal yang kedua dikatakan tadi, menanggalkan hidup secara wajar. Kita harus berani meninggalkan kehidupan kita yang secara wajar seperti orang-orang lain. Bisakah kita meninggalkan kesukaan, kesenangan yang seperti orang-orang lain lakukan? Mungkin sebagian besar, mungkin juga banyak pendeta-pendeta, ya maaf,
sesama pendeta dilarang saling mendahului, bukan metro mini gitu. Ini kebenaran. Saya katakan kita sesama gembala sidang, sesama pendeta harus berani mengatakan hal ini. Apakah kita sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, mungkin diantara ada yang mendengar hal penyampaian ini? Apakah mungkin kita sebagai tokoh-tokoh gereja masih hidup secara wajar? Memang melalui proses kita tidak langsung. Minggu lalu saya katakan seperti makan makanan instan, proses. Mungkin bisa 5 tahun belum apa-apa, 10 tahun belum, mungkin sampai di penghujung hayat kita hampir mau meninggalkan dunia ini, barulah kita mengalami yang namanya pembaruan hidup ini. Yang ketiga, kita berani mengambil keputusan untuk benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21, dan ayat yang ke-22-nya, ini yang mengerikan. Ini yang sangat mengerikan. Pertobatan orang percaya diibaratkan seperti anjing dan seperti babi. Aduh, mengerikan. Sekalipun sudah menjadi hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan, masih seperti babi. Jadi dimandikan masih berkubang lagi, kekubangan. Sudah dimuntahkan, diam, telan lagi, diam, makan lagi, itu muntah. Aduh, mengerikan. Di akhir zaman ini, ayat yang ke-20 dan 21, Bapak Ibu baca, masing-masing saya akan bacakan ayat yang ke-22-nya saja. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Udah menjadi pelayan Tuhan sebagai hamba Tuhan, masih berkubang lagi dengan dosa, masih apa yang dia sudah muntahkan, tidak marah-marah, tidak benci dan lain sebagainya, masih dia telan lagi itu muntahnya lagi. Wah, melayani tidak menjamin hidup dalam kekudusan. Masih marah-marah, kalau nggak marah mulutnya itu kayaknya nggak enak. Remnya ngeblong, seperti motor saya, rem belakangnya ngeblong. Jadi hamba Tuhan tidak berani mengambil keputusan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Memang bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi kita memaksakan diri. Kita memaksakan diri untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Memang rasanya hati ini, sakitnya hati ini seperti dengan pisau itu sayat-sayat. Ingin marah tidak boleh. Emang lagu mengatakan, ingin marah silakan, ingin diam silakan, apa saja yang asal jangan kau putuskan cintamu, cintaku itu malaku. Ingin marah silakan lagi, ingin diam silakan, asal jangan kau putuskan cintaku. Aduh, bawa lagu. Tapi kemudian firman Tuhan harus mengambil keputusan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, untuk kita mengalami pembaharuan hidup secara nyata, karena kita mengenal pada pribadi yang namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus
yang akhirnya melalui hal tersebut barulah ada satu keyakinan yang sungguh-sungguh sepenuh hati kita. Kita percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah merubah hidup kita, memperbaharui ya segala apa yang kita lakukan, kita perbuat. Akhirnya yang terakhir, yang ketiga kita akan mengenakan manusia baru. Dalam ayat yang terakhir dari pembacaan ini, ayat yang ke-24, Efesus, kembali kita lihat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24, ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Meninggalkan manusia lama akan mengenakan manusia yang baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hanya melalui kebenaran firman Tuhan, dalam penggarapan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi manusia-manusia baru. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, mari kita lihat supaya lebih jelas lagi. Di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka hal yang pertama dalam mengenakan manusia baru, hidup kita akan menuruti kehendak Allah. Yang dikatakan melalui Injil yang 4 ayat yang ke-34, Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehidupan manusia yang telah dibaharui oleh Tuhan selalu ada kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa di surga dan mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama tidak dapat disangkali, tidak dapat dipungkiri. Saudara orang bilang, manakan saya sudah manusia baru, sudah dibawa Tuhan, tapi tidak ada kerinduan untuk melakukan kehendak Allah Bapa di surga, bahkan melainkan itu mustahil. Penipuanku, penipu bohong besar saya. Penipu, pemalsuan, sampai jemaat GB berbalas yang dapat ditipu dengan manusia-manusia tersebut. Yang pertama cirinya, manusia yang telah mengenakan kehidupan yang telah dibukakan Tuhan, manusia baru, dia pasti selalu hidupnya menurut kehendak Tuhan dan ada kerinduan terus-menerus untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun juga. Tidak ada rasa capek dan alasan apapun juga. Yang kedua, selalu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengarahkan hidupnya, bukan roh kedagingan, roh hawa nafsu, nafsu najis, nafsu. Tapi hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Tindakannya, perbuatannya selalu bertanya sama Tuhan, apakah dapat aku lakukan? Roh berkata jangan. Enggak melakukan kehendak pribadi, sekalipun pelayan pekerjaan Tuhan tidak suka-sukanya bertanya. Mari kita bertanya sama Tuhan untuk melakukan apapun juga. Dalam program perencanaan di masa pandemi ini, kita tidak memaksakan kehendak pribadi masing-masing, kehendak pendeta sebagai pimpinan di gereja semau-maunya, tidak.
kita mau tunduk kepada Roh Kudus. Tuhan bilang jangan, ya jangan. Jangan ibadah, nanti ada yang kena COVID, jangan. Jangan memaksakan diri. Lebih tunduk kepada Roh. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan mengalami hidup yang namanya pengudusan diri. Kita akan hidup di dalam kekudusannya Allah. Di dalam pembacaan Efesus pasal yang kelima, ya tadi pasal yang keempat, naik satu ayat-ayat yang pasal yang kelima, satu pasal kita naik pasal yang kelima, supaya hidup kita selalu dalam kekudusan Allah. Tidak terkecuali pendeta maupun jemaat biasa. Kita ingin menjadi manusia yang telah mengenakan manusia baru. Kita harus hidup dalam kekudusannya Allah. Tidak terkecuali mau pendeta kayak mau jemaat biasa, mau lansia kayak orang tua dewasa, maupun juga pemuda dan remaja. Ya, kalau anak-anak masih belum mengerti, namanya juga anak-anak. Hari ini berantem 5 menit udah damai lagi, ya anak-anak. Emaknya mah udah kesel, sampai besok nggak ngomong. Kalau anak-anak berantem 5 menit damai lagi. Ya, kalau ibu-ibu buset sampai 2 hari sama lakinya aja nggak ngomong bisa bertahan 1 minggu, ya kan? Aduh, Tuhan ampunilah mereka. Ya. Hal yang ketiga, hidup dalam kekudusan, Efesus 5 ayat yang ke-6, 7 dan 8. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah orang-orang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tandas dan tegas. Ya, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Orang-orang yang hidup tidak dalam kekudusan. Kita dilarang oleh firman Tuhan yang telah kita baca. Jangan berteman maupun berkawan dengan mereka. Ini firman yang benar. Kita tidak bersekongkol, berkompromi. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka tersebut. Kalau gereja Tuhan tidak maju dan tidak berkembang, tidak dipimpin dan tidak diberkati oleh Tuhan, karena hal yang ketiga ini, tidak hidup dalam kekudusan, masih berkompromi dengan dosa, masih berkompromi dengan manipulasi dunia ini. Agar kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui hal-hal tersebut. Hal-hal inilah akan mempengaruhi kehidupan kita, agar berdampak bagi setiap orang, bagi hidup kita yang ingin dengan sungguh-sungguh kita mau mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus secara benar. Dan kebenaran inilah yang memberi pengertian lebih jauh lagi kepada kita semua, sehingga hidup kita sungguh-sungguh mengerti hanya ada 2 pilihan. Setelah kita mati meninggalkan dunia ini, hanya ada 2 pilihan. Dalam api kekekalan atau kesukaan kekekalan. Kalau kita dalam kategori, dalam koridor yang telah saya sampaikan ini, yang mempengaruhi kita semua apa yang telah saya paparkan ini, pasti kesukaan kekekalan akan kita nikmati. Yang tidak mau ikut, silakan menerima masuk dalam api kekekalan sampai selama
Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita berdiri semua. Sebelum kita berdoa, mari kita dengan pujian. Seringkali kita tidak mengerti. Sering kita tidak mengerti apa yang sering kita lakukan, kita perbuat. Marilah kita mau belajar mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus selama Dia hidup di bumi ini. Sering kita mengerti. Haleluya. Ya Tuhan. Sering kita mengerti. Sering kita mengerti jalan-jalan kehidupan yang baru akan kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka agar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu mengajar mereka. Kebenaran-Mu Tuhan mengajar mereka supaya mereka lebih dewasa di dalam rohani mereka, dalam kedewasaan secara roh Tuhan. Bukan hanya mereka mendengar ajaran firman yang mengajarkan tentang berkat dan jaminan dalam hidup selama di bumi ini Tuhan, tapi mengarahkan mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan, mengajarkan mereka berubah dalam karakter, dalam watak mereka, sehingga Tuhan sifat dunia mereka makin dikikis Tuhan, sehingga mereka mempunyai suatu kehidupan yang baru.
bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup kekekalan Tuhan. Selama mereka menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tidak hidup bercacat, tidak bercela, dan kami berkenan kepadamu sempurna seperti Allah Bapa di sorga. Tuhan, berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kerinduan mereka semua dalam kondisi yang masih Tuhan, haleluya, belum secara normal sesungguhnya Tuhan. Banyak Tuhan umat-Mu, bahkan gereja-gereja yang belum dapat beribadah secara bersama di gedung gereja Tuhan. Juga Tuhan jemaat GB Borma sebagian masih belum dapat beribadah di gedung gereja Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang haleluya, kiranya Tuhan yang sudah beribadah di gereja Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Berkati pekerjaan-Mu Tuhan di GB Borma, seluruh hamba-hamba Tuhan yang masih bersama dengan gembala sidang Tuhan. Pakai urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami hidup dalam kehendak-Mu, supaya kami Tuhan dipimpin Roh Kudus dan hidup dalam kekudusan Allah, tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kedagingan kami Tuhan. Sempurnakan pelayan kami di GB Borpanas Tuhan. Berkati dalam setiap apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Berkati juga Tuhan, haleluya Tuhan, yang sakit Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, supaya mereka boleh menjaga kesehatan mereka Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Mereka menjaga imunitas mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai umur yang panjang dipimpin oleh Tuhan. Akhirnya untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Berkati presiden kami Pak Jokowi Tuhan, para menteri kabinet, wakil presiden juga gubernur DKI Jakarta Tuhan. Tolong berkati mereka semua. Kalau Tuhan, haleluya, ada rencana bulan Januari membuatkan vaksin untuk haleluya Tuhan virus corona, Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu di negeri kami Tuhan. Khususnya Tuhan, haleluya, pabrik obat yang di Bandung juga, berkati farmasi di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami semua. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami dapat memanggil nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami, dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saatnya saudara bisa berikan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang telah tertera di tayangan ibadah online tersebut. Tuhan memberkati sampai minggu depan. Mari yang semua berdiri, kita akhiri kebaktian kita. Mari kita katakan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Dialah Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita. Dia tidak pernah pilih dan pandang bulu dalam setiapan kita manusia. Tuhan
ibadah dari awal sampai selesai. Tuhan berkati mereka semua. Kiranya Tuhan Allah menjaga kami sepanjang hari ini, seluruh aktivitas kami Tuhan. Misalkan dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan, agar Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Karena itu Bapak sekalian, arahkanlah hatimu. Terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus Tuhan.